Assalamualaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia umat Islam berduka. Indonesia menangis. Duka mendalam atas wafatnya ulama besar Syekh Ali Jaber. Pada usia 11 tahun, sulung dari 12 bersaudara ini sudah menghafal Al-Quran. Bahkan pada usia 13 tahun sudah menjadi imam di salah satu masjid di Madinah. Syekh Ali mulai berdakwah di Indonesia pada 2008. Begitu cintanya dengan Indonesia, Syekh Ali menjadi WNI pada 2012 untuk berdakwah, tinggal di Indonesia, dan menikah dengan Umi Nadia dari Lombok, dan dikaruniai seorang putra bernama Hasan. Dakwah Syekh Ali diterima masyarakat Indonesia dengan dakwah yang mudah dicerna dan menyejukkan, disertai kefasihan berbahasa Indonesia dan tutur bahasa Indonesia yang amat bagus. Penampilan ulama berwibawa ini terlihat bersahaja dengan ciri khas baju gamis putih. Ulama berdarah Arab ini berkeliling di berbagai penjuru pelosok Indonesia dan mempunyai cita-cita mencetak sejuta hafiz. Pada 13 September 2020, Syekh Ali mendapat cobaan ditusuk orang ketika berdakwah di Bandar Lampung. Tetapi ulama baik ini memaafkan pelakunya. Sudah berkali-kali menyampaikan, saya siap mati di Indonesia. Saya siap dimakamkan di Indonesia. Dan saya tidak pernah takut soal mati. Karena sudah saya jatuh cinta Indonesia. Dan apa yang saya berjuangkan untuk Indonesia, ini anugerah dari Allah untuk saya. Bukan saya karena punya kelebihan, hanya saya berusaha menjadi orang baik, menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk negara. Salah satu kakek saya meninggal, mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kematian. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah menghadap sakratul maut. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam meminta menjadi susah saat menghadapi sakratul maut supaya bisa diringankan kepada umatnya. Kematian adalah satu peristiwa yang masih menjadi rahasia. Belum dipertemukan oleh para alim ulama dari ahli medis. Di mana saja berada, belum bisa membuka rahasia kematian. Kematian salah satu peristiwa yang yakin, bahkan haqqul yakin. Tidak perlu kita takut mati, karena itu pasti terjadi. Tapi yang perlu kita berupaya, bagaimana cara baik untuk menghadapi kematian. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam waktu sakratul maut
mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, sungguh kematian itu memiliki sakarat yang amat susah dan amat berat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah merasakan. Uthman bin Affan radhiyallahu an, saat disebutkan soal kuburan, beliau menangis. Bahkan beliau tidak pernah menangis saat membawa cerita surga atau neraka. Tapi begitu terbawa cerita kubur, kematian, beliau sangat menangis. Bahkan bisa 3 hari. Dunia ini bukan hidup yang hakiki. Kehidupan yang hakiki setelah mati. Dan kematian kita cuma sekali. Tidak akan mati lagi. Ini kehidupan kita nanti di alam kubur jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Ada orang di bawah kuburannya masing-masing itu sudah ratusan tahun. Padahal usia mereka ada yang masih muda, bahkan ada yang masih bayi. Habis kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian tahun kita di alam kubur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah hari kiamat dan kita akan menghadap Allah untuk dihisab. Habis proses hisab, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan masuk ke surga dan satu golongan masuk neraka. Dan disitulah makna kehidupan yang abadi. Bisa abadi di neraka, bisa abadi di dalam surga. Tanda-tanda sebelum kematian. Tidak ada tanda melalui mimpi, tidak ada tanda dalam tubuh kita atau akan terjadi di waktu asar atau di waktu yang lain, tidak ada tanda sama sekali. Yang diberikan tanda kedekatan kematian adalah orang-orang yang tua, yang sudah tumbuh rambutnya putih, sudah terlihat dari segi fisiknya lemah, dan banyak semakin tua usianya berarti sudah tanda mendekati kematian. Tak perlu kita fikirkan kapan kita mati atau apa tanda-tanda. Tetapi yang perlu kita fikirkan, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang semestinya saya lakukan untuk menghadapi kematian, untuk menuju husnul khatimah. Itu yang perlu kita fikirkan. Amalan yang baik, bertakwa, jadi orang yang berguna bagi orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan menzalimi orang lain, dan terus menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik untuk dirinya dan juga untuk orang yang ada di sekitarnya. Jaga salatnya, jaga Qur'annya, jaga akhlaknya, dimanapun anda berada, itu semua menjadi tanda-tanda anda benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kematian itu pasti kita akan ketemu. Tak ada orang yang bisa terhalang dari kematian. Kalau ada yang berhak dan boleh terhalang dari kematian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad aja sudah mati, sudah meninggal dunia. Walaupun di alam barzakh Nabi Muhammad SAW memiliki kehidupan khusus, bisa mendengar salawat kita, bisa menjawab salam kita, tapi kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Yang menentukan nasib kita nanti di alam kubur adalah kita. Apapun yang kita isi dalam kehidupan kita, itu yang akan menjadi hasilnya, kita akan ambil panennya nanti di alam kubur dan di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Umat sayang pada Syekh Ali, tapi Allah lebih sayang dan memanggil ulama ahli Quran ini pulang ke rahmatullah. Sempat sembuh dari sakit corona, Syekh Ali wafat di rumah sakit Yarsi pada Kamis pagi 14 Januari 2021. Kerabat, sahabat, santri, dan masyarakat mengantar ulama besar ini dengan kesedihan mendalam. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من النيران اللهم اجمعنا وإياه في جنتك النعيم اللهم اجمعنا وإياه في جنتك النعيم
اللهم اجمعنا واياهم في جنة النعيم يا رب العالمين.